Ya, ada dua jenis ya, ketoprak sebagai sebuah salah satu bentuk kesenian daerah dan ketoprak makanan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana cara mendapatkan inspirasi, Pak? Inspirasi dari ide naskah. Betul. Jadi ide itu sebenarnya gampang-gampang aja, tapi semua bisa dilatih, Mas. Bisa dilatih. Semakin kita melatih mencari ide, itu akan semakin baik. Saya dulu menulis itu loh, Mas, apa namanya, salah satu tulisan di Solo Pos. Sekarang masih itu loh, apa ya, John Koplo itu loh, tenane itu ya, tenane. Dulu ketika mahasiswa itu saya hampir tiap minggu itu nulis dimuat itu idenya dari mana saya ya nyerungok ceritanya uang lucu-lucu itu tak tulis, atau pengalaman pribadi saya yang lucu-lucu saya tulis, ya dikemas dengan gaya bahasa yang sesuai dengan naskah itu, ya sudah seperti itu. Naskah drama pun seperti itu ya, jadi atau sandiwara kita, ide-ide itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Kita melihat di masyarakat, wah aku misalnya Anda pulang sampai rumah itu ketemu bapak ibu lagi mulai tau Mas Mas Karim, oi Pak nembe wangsul lho. Lah kowe mau kok ngendi ya lagi mulai niki wonten ngene rencang kok. Iki mau nek peristiwa apik lho Rim. Napa Pak? Wedhus lek karto mau ilang. Lho, ilang Pak. Lah terpundi? Lah ora ngerti wong jenenge ilang kok. Padahal teng latar lho kuwi. Lah ya to, kok iso ilang piye misal seperti itu ya. Itu bisa menjadi tema juga. Wah, ternyata wedhus teng latar iso ilang ya. Ah, gaya naskah tentang itulah. Judulnya wedhusku ilang. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi situ kita kembangkan awalnya seperti apa, pengenalan seperti apa, konfliknya seperti apa, endingnya seperti apa. Sambil ngrungokke wedhus iki mau akhirnya temu apa ora. Ternyata sore nek kabar wedhus wis ketemu. Lah ning endi? Digawa anake, mau dituntun mulai. Idenya tambah lagi. Jadi ketika Anda nulis naskah itu, wedhus hilang jadi geger. Tujuan misalnya kalau si A kayak lho, sosok celemper lho, gelem nyolong misalnya. Lah iki mau pas jam 12 sih lho, ketemu roh kita cah loro, Jono karo Joni iki mlaku ngono lho, nyedaki ke sekolah itu kan. Konflik itu kan muncul konflik. Ternyata apa endingnya? Ternyata endingnya wedhus iku dijiko anake dhewe. Mbah sing duwe wedhus mau ternyata wis pesen karo anake ning lali kan wis sepuh ya. Wedhus iku gawane nopenono seminggu kas gawan renene ya seperti itu kan. Dalam keseharian ternyata bisa menjadi sebuah naskah, bisa jadi seperti itu. Atau tema-tema kemerdekaan 17-an tuh ya, 17-an tema perjuangan ya, itu bisa Anda ambil tema perjuangan. Atau misalnya cerita rakyat ya, cerita rakyat yang legenda misalnya Timun Mas atau apa Mas ya, Andi Lumut atau apa, kita kemas seperti itu. Dari manapun sebenarnya, jadi tema itu apa, ide itu dari manapun. Semakin kita rajin berlatih, maka ide itu akan semakin muncul. Jadi kebebasan penulis sendiri ya Mas. Iya. Setelah observasi terus mengembangkannya. Betul. Ya Iya. Jadi ada gini Mas. Betul. Ada dua karakter naskah ya. Naskah yang memang itu kita buat untuk kita sendiri dan kelompok. Ada juga naskah yang pesanan. Saya pernah menerima naskah pesanan tahun 2016. Kurang lebih ya, saya ditelepon oleh teman saya, kebetulan ibu juga mengajar, telepon Pak Bu bisa tolong dibuatkan naskah temanya feminisme, tapi untuk anak-anak SD. Waduh, yang menarik ini, feminisme untuk anak SD. Oh iya siap, akhirnya saya buat naskah saat itu. Jadi temanya seorang perempuan, dia itu orang tuanya tinggal ibunya saja, dia sekolah sambil berjualan ya, di SD, sekolah sambil berjualan. Kemudian ada lomba menulis apa namanya puisi ya, puisi, kemudian dia mencoba, tapi ketika proses dia menulis banyak gangguannya. Dia preman-preman sekolahan lah, konco-konco sing nakal-nakal itu loh, ketika mau daftar itu puisinya direbut, disobek-sobek, kemudian dia nggak boleh daftar, dia pulang nangis cerita ke ibunya. Ya kamu jangan patah semangat, tetap nulis lagi akhirnya, karena dia punya bakat nulis lagi. Secara sembunyi-sembunyi dia mengumpulkan dan mengirimkan naskah itu, akhirnya juara. Naskah itu juara. Kemudian ketika dibacakan di sebuah perpisahan, ternyata ada pejabat yang melihat atau orang tua yang kurang kaya yang melihat, dia tertarik dengan puisi itu, ditanya, loh ini karangan siapa? Saya Pak. Kamu putranya siapa? Saya putranya ini. Bapakmu saya sudah nggak punya bapak, sudah meninggal, hanya tinggal di belakang dia. Gue tak biayai sekolahmu ya sampai perguruan tinggi. Oh terima kasih Pak. Itu kan sebenarnya saya ingin memotivasi bahwasanya
apa cita-cita itu bisa direngkuh, bisa diraih dengan perjuangan. Saya mengambil, karena itu feminisme, saya mengambil tokoh perempuan di situ. Dan ibunya, kenapa tidak ibunya yang meninggal, tapi bapaknya ya, karena saya ingin memperkuat tokoh perempuan itu tadi. Jadi anak perempuan dan ibu perempuan, sama-sama perempuan, dia berjuang untuk meraih cita-cita anaknya. Itu naskah pesanan ya Mas. Naskah pesanan itu ya ide dari saya, tetapi garis-garisnya dari yang memesan tadi. Ya, kebetulan itu dibedakan untuk perpisahan sekolah kita. Itu mungkin untuk bayangan untuk yang sudah profesional lah. Yeah. Lebih ke yang pemula lah. Yeah. Karena kan ada yang berpikir menentukan ide, oke menentukan ide sudah. Kemudian pada saat melaksanakan menuangkan idenya itu ya, idenya mengembangkan ya. Idenya itu terlalu liar, kemudian susah untuk memangkas endingnya begitu Pak. Ya, seperti apa? Iya betul. Jadi begini, semua bisa diawali dari mencontoh ya. Kalau kesulitan itu mencontoh. Jadi saya dulu juga ketika menulis naskah itu juga mencontoh, bukan mencontoh dalam arti yang memplagiat, bukan, tapi kita membaca karya-karya orang lain. Dari membaca karya orang lain itu kita akan belajar mendapatkan sesuatu. Oh, naskah itu karakternya seperti ini toh, karakter seperti ini itu berboleh. Jadi untuk yang pemula misalnya ingin membuat naskah, tulis saja. Kalau kesulitan nggak apa-apa, naskah pembanding. Jadi kita mengambil salah satu naskah yang kira-kira tidak terlalu sulit, kita letakkan di sebelah sini, dan kita punya naskah sendiri di sini yang kita tulis itu, nyorek. Ceritanya sendiri ini, jadi kita menilai. Jadi di sini tuh setelah dikan A, belok kiri, misalnya A terus belok A, ya berbeda. Setelah ini oh ya, ternyata ini aku melu nggak apa-apa mencontoh seperti itu. Jadi cara menuliskannya, tapi nanti dalam perkembangannya setiap penulis itu akan menemukan karakter dia sendiri. Mungkin awalnya yang mencontoh itu, tapi lama-lama dia akan ketemu gayanya itu akan ketemu. Nggak apa-apa, yang penting tidak plek gitu ya, tidak plek. Kan hanya menulis polanya saja, ini polanya itu nggak apa-apa, kita tuliskan. Kemudian soal tadi ya memangkas, kok terlalu kesana kemari ya, tadi fungsinya ketika sudah rapi dibaca lagi kira-kira yang belum pas itu yang mana, terlalu panjang yang mana, atau minta tolong temannya. Lebih bagusnya itu memang seorang penulis itu kerjasama dengan seorang sutradara. Jadi kalau sutradara itu sudah punya bayangan ketika di panggung seperti apa, jadi ketika dia membaca itu dia anunya adegan itu hal baru untuk dipentasi apa yo, oh angeli, ini buat hilang ini diganti segambar. Oh ya, karena penulis itu kan tidak selalu sutradara ya, tidak harus selalu sutradara. Jadi mungkin dia yang nulis saja, kemudian diserahkan ke sutradara untuk dipentaskan. Jadi yang tahu persis itu sutradara itu. Ganti aja ini, oh ya ini dikurangi, oh ini ditambahin. Maka sebenarnya tidak tabu ya bagi seorang penulis itu untuk minta masukan dari teman-teman. Oke, ini acara ini kan kita juga membuka pertanyaan ke teman-teman ya. Kemarin sudah ditampung, ada pertanyaan terkait dengan asal usul nama ketoprak. Asal usul nama ketoprak ini kok bisa seperti nama makanan. Terus untuk ini dia menanyakan bagaimana perjalanan ketoprak. Sebenarnya itu Anda mencari di media internet atau Anda mencari buku tentang kesenian tradisional juga banyak. Kebetulan tahun 2018 saya ada penelitian tentang itu ya, tentang ketoprak itu sebagai sebuah salah satu jenis kesenian daerah yang wujudnya itu kesenian tutur ya, jadi seni tutur. Jadi mungkin nanti tidak detail ya saya sampaikan ya. Anda nanti silakan membaca. Saya ada bukunya, ini kebetulan sudah saya bawa. Nanti di sana ada apa namanya asal usul ketoprak. Ya ada dua jenis ya, ketoprak sebagai sebuah salah satu bentuk kesenian daerah dan ketoprak makanan. Kalau ketoprak makanan itu kan di Jakarta ya, Betawi sana ya itu nggak berbeda lah. Saya nggak tahu kalau itu apa namanya ketoprak itu apa ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau ketoprak yang di tempat kita di Jawa Tengah ini memang dari referensi yang saya baca itu
adalah salah satu alat musiknya yang namanya keprak ya. Seperti keprak itu, kalau di wayang kan ada wayang kulit yang keprak itu, dulu ketoprak juga begitu, prak. Makanya ada alat musik juga kalau dulu pakai kentong mas, kentongan. Jadi ada seperti lesung ya, seperti lesung itu ya dari bambu, dari kayu gitu. Nah, perpaduan antara kentongan dan keprak itu ya menjadi ketoprak. Itu secara sederhananya begitu. Jadi banyak hal yang merumuskan asal usul nama ketoprak. Tapi sepemahaman saya begitu ya, karena menggunakan salah satu alat musik yang dominan saat itu. Kemudian secara perkembangannya sampai sekarang itu memang ketoprak itu mengalami proses bentuk pertunjukan yang sangat luar biasa di Indonesia. Kalau dulu ketoprak itu ada dua jenis ya, ada ketoprak yang katakanlah dulu namanya istana sentris ya, ketoprak yang dipentaskan oleh keraton, oleh bangsawan. Ada juga ketoprak yang memang untuk rakyat jelata masyarakat. Yang paling populer memang untuk rakyat jelata itu dipentaskan pada saat acara mungkin setelah panen, mungkin ada orang pernikahan, ada orang habis melahirkan gitu ya. Itu mereka akan memainkan ketoprak secara sederhana. Bisa di halaman rumah, di perempatan. Biasanya di halaman rumah ya. Dulu kan halamannya kan luas-luas. Di halaman rumah begitu. Bisa juga di sawah ya. Jadi pakai penerangan obor dan sebagainya. Ceritanya ini ya sangat sederhana. Biasanya mengambil cerita legenda masyarakat. Jadi sejarah masyarakat setempat itu yang paling sering karena yang populer itu ya masih menggunakan. Kemudian dalam perkembangannya setelah lama itu ketoprak itu menjadi ketoprak kobong. Jadi dulu ada namanya mungkin ada Wahyu Sundoyo yang sangat populer. Ada macam-macam ya, banyak sekali gitu. Mereka mempunyai kobong itu seperti panggung itu, ada panggung besar dari bambu itu yang ada dikerek apa namanya itu, di belakangnya ada kelirnya ya, di depan itu ada layar ketika adegan itu buka kelirnya itu berubah-ubah sesuai dengan adegan. Mungkin kelirnya pertama atau nanti adegan saja, kemudian diganti karena di hutan ya kelirnya diganti hutan gitu ya, panggungnya di layar buka. Dan itu pentasnya mereka keliling mas, jadi mendekati masyarakat. Kobong itu mendekati masyarakat meskipun apa namanya dengan peralatan yang sangat repot ya, harus membawa alat panggung sedemikian banyak, alat penerangan, diesel, sound system dan sebagainya. Di tempat saya dulu ada ya, artinya dari mana saya lupa ya. Pentas hampir 1 bulan itu mas, 1 bulan itu di lapangan itu, jadi tiap malam itu ada pentas. Yang paling dekat dengan kita ya di Balai Kambang kan, di Balai Kambang itu kan masih kobong seperti itu juga. Kemudian tahun 2000-an muncul ketoprak humor, pesetan itu ya, namanya itu simulat itu loh ya, yang dibandingkan oleh simulat itu di Indosiar ya, kan nggak salah di televisi itu menjadi ini menghidupkan kembali ya. Menghidupkan kembali apa namanya respon masyarakat terhadap kesenian ketoprak. Jadi mereka itu nonton ketoprak di TV itu senang sekali itu ya. Sempat ketoprak plesetan, ketoprak simulat itu ya gabungan dari seniman-seniman simulat. Cukup sangat populer tahun 2000-an. Tapi akhirnya tenggelam kembali. Begitulah dinamisnya. Dan terus sekarang saya kira sudah mulai agak bagus ya respon kita terhadap masyarakat kita dan ketoprak, karena di ekstrakurikuler SMP SMA itu diperkenalkan ketoprak. Kemudian pemerintah juga ada dana-dana yang digunakan untuk misalnya para ketoprak, untuk festival ketoprak. Ini saya kira memang harus mau tidak mau harus seperti itu ya, untuk menguri-uri budaya itu memang perlu biaya. Saya kira pemerintah memang harus ikut campur dalam hal ini, karena kalau kita menunggu dari masyarakat saja memang berat ya, apalagi untuk situasi yang sekarang kan sulit sekali. Kalau ada pemerintah bergerak, masyarakat seni juga bergerak, masyarakat umum sebagai penonton itu juga mau menyaksikan, ya saya kira akan lebih banyak cara untuk mengembangkan. Betul, banyak cara mas Karim. Permasalahan kan hanya kita itu mau atau tidak, nah gitu kan. Masih sempat tempura ini ya, di sela-sela tugas kuliah ini. Tapi kalau bisa itu luar biasa. Syukur-syukur ada dana yang digunakan untuk
misalnya UPKJ punya dana lomba penulisan naskah sandiwara Jawa. Nah, begitu ya. Itu juga menarik itu. Saya kira nanti Bapak Ibu dosen yang peduli dengan kesenian, kalau dimintai bantuannya, saya kira nggak keberatan. Maksud saya pun seandainya dimintai bantuan untuk apa-apa, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Nah, itu kan memunculkan naskah-naskah baru. Dulu pernah Mas, dalam sejarah perkembangan teater Indonesia itu tahun 70-an itu pernah krisis naskah ya. Kemudian oleh Dewan Kesenian Jakarta diadakan lomba menulis naskah. Nah itu muncul naskahnya banyak sekali dan muncul penulis-penulis yang luar biasa, yang ternyata itu bagus dan naskahnya sampai sekarang masih sangat populer. Itu bisa kita tiru, hanya ya kita mengadakan lomba penulis naskah sandiwara Jawa. Barangkali dari situ akan muncul bibit-bibit itu. Oke, itu harapan Pak. Iya. Harus memperbanyak mengembangkan lagi ya naskah juga. Mungkin sebagai penutup Pak, ada kata-kata mutiara untuk teman-teman seluruh PKJ yang ada di luar sana. Kata-kata mutiara. Jadi Risma itu muncul karena cinta itu tumbuh karena kebiasaan. Kita cinta pada kesenian tradisional, kesenian desa itu. Kita membiasakan kita semuanya begitu. Jadi ketika kita akan mencoba mencintai menulis naskah, ya biasakan menulis naskah. Nanti lama-lama akan muncul dengan begitu. Dan pasti ada manfaat. Oke, terima kasih Pak Budi. Mohon maaf Pak. Terima kasih sekali atas informasi yang kita berikan. Barangkali data yang saya sampaikan, mungkin penjelasan yang saya sampaikan kurang lengkap, ada yang keliru, ya saya mohon maaf. Keterbatasan pengetahuan saya. Kalau gitu, terima kasih Pak Budi. Terima kasih ya. Oke, dulur-dulur semua, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan penulisan naskah ketoprak maupun sandiwara Jawa bersama Bapak Budi Waluyo. Ya, cukup sudah dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin sebagai penutup kita bisa jargon bersama Pak. Bapak Kawruh, muti ilmu kang kapuho. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.